Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Di satu sisi diyakini bahwa perbuatan judi dan semua bentuk kemaksiatan itu diharamkan oleh Islam. Itu juga banyak yang sudah tahu. Namun di sisi lain, umat Islam sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melarang kegiatan seperti itu. Karena sebenarnya kalau orang paham Islam, maka tidak akan dia punya pendapat wanita harus bekerja, karena Islam tak pernah mewajibkan wanita untuk bekerja. Yang wajib bekerja itu laki-laki, karena mereka wajib menanggung nafkah keluarganya. Jadi sebenarnya hukumnya wanita bekerja itu mubah, boleh, ya, jadi tidak dosa. Pemanfaatan tenaga nuklir apabila dipergunakan untuk kemaslahatan umat seperti penggunaan sektor non-energi dan energi tersebut, maka hukum Islam memperbolehkan, bahkan menganjurkan. Namun apabila digunakan untuk tenaga nuklir yang sifatnya menghancurkan kehidupan dan menimbulkan kerusakan di muka bumi, misalnya seperti senjata nuklir, maka hal ini tersebut haram hukumnya. Allah SWT mencela tindakan merusak dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Laili Triana, dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani Anda dalam rubrik Tamu Kita Pekan ini. Pendengar yang budiman, untuk kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ustazah Insinyur Asri Supatniati, atau yang biasa disapa dengan Mbak Asri. Beliau adalah seorang penulis buku sekaligus redaktur di harian Radar Bogor. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik sekali. Ya, pendengar yang budiman, banyak dari kita yang pengen banget tulisannya dimuat di media massa cetak. Tapi apa daya, seringkali naskah yang kita kirim ke media massa tersebut tidak pernah muncul. Terkadang hal itu membuat kita jadi putus harapan. Nah, muncul pertanyaan, kenapa naskah kita tidak dimuat? Lalu bagaimana caranya agar naskah kita bisa dimuat? Untuk menjawab semua itu, kali ini Voice of Islam mengangkat topik Kiat Menulis di Media Massa bersama Mbak Asri, seorang redaktur harian Radar Bogor. Penasaran? Makanya jangan kemana-mana, karena kami akan kembali setelah selingan yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban. Ilmu menjadi penyuluh jalan, dengan ilmu dapat kemuliaan. Ilmu memajukan kehidupan, ilmu yang baik dapat keberkatan. Sabda Rasul junjungan, carilah ilmu pengetahuan dari dalam buayan hingga hari kematian. Tuntutlah ilmu, hai teman, janganlah kita siakan untuk masa hadapan agama dan bangsa. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban. Utlubul ilma walau fi ussin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Utlubul ilma walau
negeri Cina. Sabda Rasul junjungan, carilah ilmu pengetahuan dari dalam buayan hingga hari kematian. Tuntutlah ilmu hai teman, janganlah kita siakan untuk masa hadapan agama dan bangsa. Jangan berilmu tanpa amalan, bagai pohon tanpa buahnya. Ilmu yang berkat membuahkan takwa, bermanfaat sesama insan. Utlubul ilma walau fi sin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Utlubul ilma walau fi sin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Utlubul ilma walau fi sin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Utlubul ilma walau fi sin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Utlubul ilma walau fi sin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Utlubul ilma walau fi sin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, saat ini kita berada dalam rubrik Tamu Kita Pekan ini. Masih bersama saya, Laili Triana, dan Mbak Asri, redaktur harian Radar Bogor. Dan kali ini kita membahas topik kiat menulis di media massa. Baik, langsung saja kita bincang-bincang dengan Mbak Asri. Nah, Mbak, sebagai praktisi di media massa, menurut Mbak seberapa besar sih minat masyarakat untuk menulis di media massa? Baik Mbak Laili dan pendengar yang budiman, kalau sepengetahuan saya ya, saya rasa minat masyarakat cukup besar. Ini bisa dilihat ya, terutama bagi mereka yang kritis terhadap berbagai persoalan masyarakat seperti mahasiswa, LSM, politikus, atau bahkan aktivis dakwah ya. Mereka biasanya orang-orang yang rajin menulis di media. Buktinya juga persaingan untuk menembus media massa itu juga ketat ya, nggak mudah untuk tulisan itu bisa dimuat gitu ya. Dan pengalaman pengasuh rubrik opini, cerpen atau surat pembaca, mereka itu menerima puluhan hingga ratusan tulisan setiap hari. Jadi bisa dibayangkan ya, cukup ketat persaingannya. Nah, saking ketatnya persaingan menembus media massa ini, banyak memang orang yang menulis tapi tulisannya nggak dimuat-muat gitu. Nah, itu dia ya Mbak, yang persoalannya sudah banyak yang menulis tapi nggak pernah dimuat-muat. Jadi sebenarnya banyak juga di antara para pendengar yang hobi menulis dan merasa tulisannya berbobot tapi kok nggak dimuat ya di media massa. Nah, sebenarnya apa sih Mbak yang salah dalam hal ini gitu? Iya, memang ya, sekadar menulis saja saya yakin semua juga bisa, apalagi kalau mengukur parameter dengan ukuran diri sendiri ya, sudah merasa pede, bagus gitu ya tulisannya ya. Tapi tentu saja parameter bagus tidaknya tulisan ini tidak bisa dinilai secara subjektif oleh si penulis pribadi, sebab
untuk menembus media massa ini ada beberapa hal yang harus dipahami agar tulisannya itu bisa dimuat. Nah, bisa dijelasin nggak Mbak yang lebih detail apa aja itu kriterianya? Baik, Mbak Laili dan juga pendengar yang budiman, terutama yang suka nulis nih ya. Untuk menembus media massa, yang perlu diperhatikan bagi penulis adalah tulisan seperti apa sih sebenarnya yang dikehendaki oleh media massa tersebut. Sebab tentu saja ya, masing-masing media itu punya kriteria tersendiri. Ini terkait dengan ya segmen pembacanya, gaya bahasanya, dan bahkan juga visi dan misi media yang bersangkutan. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah kenali kebijakan redaksional media massa tersebut. Misalnya isu apa sih yang biasanya paling diharapkan di media bersangkutan. Sebab media daerah misalnya ya, sense-nya tentu berbeda dengan media nasional. Kemudian media massa Islam misalnya juga berbeda dengan media massa umum mengenai topik-topik atau tema-tema yang ditonjolkan. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan juga panjang pendeknya tulisan. Ini memang masalah teknis ya, tapi ini penting karena masing-masing media massa ini punya space yang berbeda untuk pemuatan tulisan dari penulis luar ya. Karena kadang-kadang nih saking semangatnya banyak penulis itu yang mengirim tulisan panjang sekali seperti makalah ya. Bahkan ada yang misalnya habis seminar, tulisan seminarnya itu ya dikirim minta dimuat. Nah, ini kan kadang-kadang itu nggak cocok untuk media yang bersangkutan. Nah, sebaliknya juga tulisan yang terlalu pendek juga akan merugikan penulis sendiri karena kalaupun nanti dimuat pasti akan ditambahi kan oleh redaktur rubrik yang bersangkutan. Nah, bisa jadi ketika ditambah itu nanti substansi tulisannya itu malah beda gitu dengan yang diinginkan penulis. Lagi pula juga nanti kalau tulisannya terlalu pendek itu peluang dimuatnya juga kecil ya, karena bisa saja redakturnya males nambahin gitu kan. Nah, jadi sebaiknya dipaskan atau kalaupun lebih sedikit saja. Misalnya ya, untuk rubrik artikel di media massa umum itu rata-rata antara 6.000 sampai 7.000 karakter. Memang tergantung medianya tadi ya. Misalnya Kompas tentu berbeda dengan media Indonesia gitu kan. Atau Jawa Pos berbeda dengan Suara Merdeka misalnya ya. Nah, kemudian untuk cerpen atau surat pembaca lain lagi. Tentunya kalau surat pembaca nggak bisa ya sampai panjang 6.000 sampai 7.000, mungkin cukup 1.000 sampai 1.500 karakter seperti itu. Oh ya, jadi begitu ya Mbak ya. Berarti banyak juga rambu-rambu yang harus diperhatikan para penulis ya Mbak. Tidak sekadar membuat tulisan dan dikirim begitu saja. Iya, betul sekali Mbak Laili. Bahkan termasuk teknik pengiriman ya. Ini kelihatannya sepele tapi cukup menentukan juga. Misalnya kalau zaman dulu kan kita ngirim tulisan masih pakai surat ya, lewat pos. Nah, ini sebaiknya dihindari ya, termasuk juga menggunakan faksimil. Ini kalau nggak terpaksa sekali ya sebaiknya dihindari ya. Karena apa? Kalau tulisan dalam bentuk artikel yang panjang misalnya ya, kalau dikirim lewat pos, dikirim print outnya atau lewat fax, ini biasanya redaktur juga sudah malas untuk mengetik ulang gitu kan. Karena sekarang kan sudah zamannya sudah canggih ya. Kenapa enggak misalnya kita pakai email, pakai soft copy-nya ya, dengan mengantarkan langsung kalau memang kantor redaksinya dekat ya, bawa CD atau flash disk-nya nanti tinggal dikopikan, sehingga redaktur juga akan merespon lebih baik karena dia nggak usah ngetik ulang, tinggal mengeditnya gitu kan. Nah, ini juga akan mempermudah kerja redaktur opini. Terlebih lagi kalau ngirim surat atau kirim surat pakai pos ya, terutama ya, bisa saja kan lama ya. Nanti isu yang ditulis sudah lewat gitu kan, jadi tidak aktual lagi gitu. Wih, kita dapat rahasianya nih. Nah, bagaimana dengan penulis pemula dan bagaimana pula tips agar tulisan bernafaskan Islam bisa dimuat di media massa umum? Nah, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang tadi setelah selingan berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar.
persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini, Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, saat ini kita masih berada dalam rubrik Tamu Kita Pekan ini. Masih bersama saya, Laili Triana, dan Mbak Asri, redaktur harian Radar Bogor. Dan kali ini kita sedang membahas topik kiat menulis di media massa. Baik, langsung saja kita lanjutkan bincang-bincang dengan Mbak Asri. Oh ya Mbak, kadang yang menjadi kendala bagi penulis pemula adalah adanya anggapan bahwa penulis pemula peluang dimuatnya itu kecil dibanding penulis yang memang sudah ngetop. Apa memang begitu Mbak? Baik Mbak Laini, ya memang itu salah satu ganjalan bagi pemula. Maklum ya, kalau penulis terkenal dimuat di media massa itu kan bisa mengangkat image media massa yang bersangkutan ya, sehingga memang peluang dimuatnya lebih besar. Tapi harus diingat, penulis terkenal pun memulainya dari tidak dikenal kan. Iya. Jadi kita sebagai penulis pemula nggak usah minder ya. Mungkin 1-2 kali kirim tulisan tidak dimuat, itu suatu hal yang biasa. Bahkan bisa jadi sampai puluhan hingga ratusan kali belum tembus juga ya. Iya. Itu lumrah-lumrah saja ya. Untuk menembus media massa itu memang nggak mudah ya. Jadi memang harus gigih ya para penulis pemula ini. Lagi pula penulis terkenal pun tak selalu tulisannya itu dimuat ya. Bisa saja kalau temanya memang tidak sedang aktual atau ada tulisan yang lebih bagus lagi ya, bisa jadi justru dipilih dari penulis pemula. Jadi yang penting jangan pantang menyerah, teruslah menulis, kirimkan. Dan yang penting adalah kalau bisa jalin komunikasi dengan media massa yang bersangkutan ya, misalnya dengan redakturnya, supaya terjadi proses evaluasi diri. Misalnya kalau kita sudah mengirim, kita nggak pernah tanya kan, kok tulisan saya nggak dimuat, kenapa? Nah, kenapa nggak kita tanyakan, sehingga kita tahu, oh Mbak ini temanya misalnya jelek atau tidak aktual. Nah itu menjadi bagian evaluasi diri. Kan redaktur juga manusia ya, masa sih kalau sudah ratusan kali kirim tega nggak memuatnya juga gitu kan. Pasti sekali-kali akan dibantu untuk dimuat. Itu dengan catatan kalau memang tulisan kita berbobot ya. Jadi perbaiki terus tulisan kita dan jangan pantang menyerah untuk terus mengirimkan dan menjalin hubungan dengan insan media tersebut gitu. Kira-kira ada tips khususnya nggak Mbak biar penulis pemula ini tuh punya peluang? Nah Mbak, ada tips khusus nggak biar penulis pemula ini punya peluang besar agar tulisannya itu bisa dimuat? Kalau pertama cobalah menembus media-media kecil dulu, misalnya media daerah. Ya sekarang kan banyak ya media massa di tiap kota atau kabupaten. Nah itu peluangnya besar bagi penulis lokal. Ya jangan mimpilah kita bisa nembus media nasional kalau media lokal dulu belum bisa tembus gitu ya. Apalagi kalau mengangkat isu kelokalan daerah tersebut. Kalau di media lokal sudah tembus, itu akan menjadi modal besar untuk menembus media skala yang lebih besar, misalnya skala provinsi atau skala nasional. Dan saya kira media massa di Indonesia kan cukup banyak ya, sehingga membuka peluang yang besar lah untuk penulis pemula. Nah Mbak, untuk tulisan yang bernafaskan Islam, ini katanya lebih sulit ya Mbak untuk menembus media massa Mbak? Ya saya rasa enggak juga ya. Buktinya artikel-artikel soal agama banyak kok dimuat di media massa umum ya. Bahkan penulis-penulis yang terkategori misalnya ulama ya, pimpinan pondok pesantren ya, atau kiai-kiai juga ada ya yang dimuat di media massa umum ya. Yang penting strateginya, gaya bahasa, analisa dan struktur tulisannya itu harus sesuai dengan pola umum penulisan artikel. Kalau itu bentuknya artikel ya. Misalnya untuk media massa umum ya, biasanya kurang lazim kalau mencantumkan ayat-ayat dalam bahasa Arab ya. Kalaupun pakai dalil ya cukup diberi kurung misalnya ya, dalilnya surah sekian, ayat sekian. Lagi pula kalau memang di media massa umum sulit ya memasukkan muatan agama ya, muatan Islam, saya kira media massa Islam juga sekarang kan banyak ya. Jadi kenapa enggak kita kirim ke sana saja, ke media-media Islam misalnya. Iya. Nah, terakhir nih Mbak, ada nggak pesan dari Mbak Asri buat para penulis? Baik, buat Mbak Laili dan juga pendengar yang budiman,
Menulis di media massa insya Allah hal yang mudah ya, jika kita sudah tahu kunci-kuncinya. Yang penting sebagai seorang muslim dan juga muslimah, menulislah hal-hal yang bersifat positif dan membangun. Jadikanlah media tulisan ini sebagai media dakwah untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau bisa ya nulis gagasan itu yang solutif lah gitu ya, sehingga mampu memecahkan problematika masyarakat yang sedemikian banyaknya. Selain itu, jadikanlah tulisan kita itu menjadi inspirasi gitu bagi siapa saja yang membacanya untuk berubah menjadi lebih baik. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi pendengar yang budiman, khususnya bagi yang memilih menulis sebagai salah satu wahana untuk menebarkan gagasannya. Selamat menulis. Iya, selamat menulis buat para pendengar. Ya oke pendengar, kami juga menampung kritik, saran, juga usulan-usulan Anda untuk dibahas dalam rubrik tamu kita pekan ini. Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini, atau kirim SMS ke 0856 9492 4411, atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Akhirnya, saya Leli Triana dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Mbak Asri atas penjelasannya, Mbak. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan obrolan kita tadi bermanfaat bagi pendengar yang budiman, khususnya yang tertarik untuk mencurahkan gagasan-gagasannya melalui tulisan di media massa. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikanlah apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Dan esok hari, insya Allah Voice of Islam akan kembali hadir di waktu dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup bagiku Allah, segalanya untukku. Di hatiku ini penuh terisi segala tentang Allah. Kepada Nabi Muhammad tercurah sholawat Allah. Tiada Tuhan selain Allah, cukup bagiku Allah. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin.
Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.